Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan pengisian SPT badan. Sebelumnya kita membuat SPT baru untuk tahun 2018. Kita akan mengisi transkrip kutipan laporan keuangan terlebih dahulu. Kita isi sesuai dengan data yang telah ada. Kas dan setara kas 2.450.000.000. Piutang usaha pihak ketiga yaitu 2.310.000.000. Kemudian lanjut persediaan yaitu 38.380.000.000. Kemudian beban dibayar di muka yaitu 1.500.000.000 didapatkan dari penambahan uang muka pajak dan biaya dibayar di muka. Kemudian kita akan mengisi tanah dan bangunan. Kita dapatkan dari penjumlahan harga perolehan bangunan permanen di dalam penyusutan garis lurus PT MNF. Kemudian untuk aktiva tetap lainnya didapatkan dari pengurangan harga perolehan aktiva tetap dikurang nilai tanah dan bangunan. Kemudian dikurangi akumulasi penyusutan yaitu 2.505.444.555. Kemudian untuk investasinya 45 miliar. Setelah selesai mengisi neraca aktiva, kita melanjutkan mengisi neraca kewajiban. Untuk hutang usaha pihak ketiga yaitu 4.282.000.000. Kemudian hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu 1.800.000.000. Kemudian untuk hutang pajak yaitu 1.423.000.000. Untuk biaya yang masih harus dibayar yaitu 142.300.000.
Untuk hutang banknya 38.221.192.045. Kemudian lanjut kewajiban lancar lainnya, yaitu hutang lain-lain sebesar 117.700.000. Untuk modal sahamnya yaitu 40 miliar. Kemudian kita isi laba ditahan tahun sebelumnya pada data yaitu 1.518.500.000. Setelah mengisi neraca kewajiban, kita isi laba ruginya. Untuk penjualan bersihnya 26.617.989.000. Untuk harga pembelian yaitu 54.900.000.000. Untuk harga saldo barang dagang awal yaitu 17.750.000.000, dan untuk saldo barang dagang akhir atau persediaan akhir yaitu 38.380.000.000. Kemudian kita isi beban umum administrasinya yaitu jumlah biaya usaha lainnya 3.751.250.000. Kemudian penghasilan beban lainnya yaitu sebesar 530 juta. Setelah pengisian laba rugi selesai, kita isi hubungan istimewa pada data yaitu pihak XBC dan PT OBS System. Klik tambah, lalu isi nama pihak yang terlibat. Jenis transaksinya penyertaan modal, dan nilai transaksinya sebesar 45 miliar. Klik simpan. Hak selanjutnya yaitu PT OBS System.
Jenis transaksinya yaitu pinjaman ke pemegang saham. Nilai transaksinya yaitu 1.800.000.000 didapatkan dari jumlah modal disetor perusahaan yaitu 15 miliar dikalikan 12%. Klik simpan. Jika sudah terisi semua sesuai data, neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa, lalu kita klik simpan. Kemudian kita melanjutkan pengisian lampiran formulir 6, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Pada bagian A, kita isi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Terdapat pada PT XBC. Masukkan NPWP-nya. Nama perusahaan afiliasi. Alamatnya, untuk jumlahnya didapatkan dari penghasilan dividen sebesar 650 juta. Kemudian prosentase modal disetor yaitu atas penyertaan sebesar 30%. Klik simpan. Untuk bagian B, daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi terdapat pada PT OBS System. Klik baru, lalu isi NPWP-nya. Untuk jumlah pinjamannya yaitu utang pemegang saham sebesar 1.800.000.000. Tahun pinjamnya tahun 2018 dan bunganya sebesar 12%. Dan bunga per tahunnya yaitu bunga pinjaman sebesar 12%. Klik simpan. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi lampiran formulir 17715.
yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus atau komisaris. Untuk bagian A yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal. Jumlah modal disetor penuh didapatkan dari total penyertaan modal seluruh perusahaan. Di sini terdapat 3 perusahaan yaitu PT Wijaya, PT OBS, dan PT Priyutama. Jumlah modal disetor dijumlahkan sebesar 40 miliar lalu masukkan NPWP pemegang saham, kemudian nama pemegang saham, alamat, jumlah modal pemegang saham PT Wijaya yaitu 7 miliar 500 juta. Dividennya 0. Klik simpan. Lalu lanjutkan ke perusahaan berikutnya. Jumlah modal pemegang saham PT OBS yaitu sebesar 15 miliar. Dividennya 0. Klik simpan. Masukkan perusahaan selanjutnya. Jumlah modal pemegang saham PT Priyutama yaitu sebesar 17 miliar 500 juta. Untuk dividennya 0. Klik simpan. Dividen 0 karena pada tahun 2018 PT MNF Pesona Indonesia tidak membagikan dividennya. Setelah mengisi lampiran formulir 17715, kita akan mengisi lampiran formulir 17712. Klik SPT PPH lalu lampiran. Formulir 17712 yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Masukkan harga pokok penjualan sesuai data rekonsiliasi fiskal PT MNF. Untuk pembelian yaitu 54 miliar 900 juta. Kemudian persediaan awal yaitu 17 miliar 750 juta. Kemudian persediaan akhir yaitu 38 juta. Kemudian persediaan akhir yaitu 38 miliar 380 juta.
Lanjut mengisi biaya usaha lainnya. Untuk gaji upah bonus, lanjut mengisi biaya usaha lainnya. Untuk gaji upah bonus yaitu sebesar 1.605.000.000. Biaya transportasi sebesar 358.500.000. Biaya penyusutan dan amortisasi didapatkan dari penambahan 424 juta ditambah 283 juta, yaitu sebesar 707 juta. Untuk biaya sewanya sebesar 244.500.000. Biaya audit konsultan pajak dan hukum yaitu biaya sehubungan dengan jasa sebesar 202.500.000. Selanjutnya untuk biaya-biaya yang tidak ada namanya di dalam aplikasi ISPT, kita dapat menambahkan semua ke dalam biaya lainnya. Dalam data seperti biaya perawatan dan perbaikan, biaya iklan dan promosi, biaya pajak dan retribusi, biaya listrik, air dan telepon, biaya administrasi bank, dan biaya lainnya. Kita tambahkan seluruhnya sehingga kita dapat hasilnya 33.750.000. Kemudian untuk biaya dari luar usaha yaitu biaya bunga pinjaman sebesar 2.550.000.000. Lalu setelah terisi semua sesuai data, kita klik simpan. Klik OK. Sekian video kedua kali ini. Semoga dapat bermanfaat.